few moments later. Oke, di sini kita masuk di bagian PLC. Saya menjelaskan sedikit komponen dan bahan-bahan yang diperlukan. Di bagian proteksi dan operasi itu terdapat emergency, tombol off, tombol on, dan internal relay. Di bagian main stage ada mesin air utama dan terdapat ada komponen sensor atas dan sensor bawah. Dan juga itu terdapat function binary equipment, itu fungsinya untuk menambah data di tangki, dan binary equipment itu untuk pengurangan data. Oke, masuk ke tangki pertama. Tangki pertama itu terdapat valve 1 dan terdapat valve chemical atau valve kimia, dan ada sensor atas dan sensor bawah. Dan selanjutnya itu terdapat motor di bagian tangki, dan di bagian function itu terdapat binary equipment, itu untuk menambah data, dan binary equipment untuk pengurangan data. Dan juga di bagian tangki kedua itu kurang lebih sama, atau sama sih dengan di bagian tangki pertama. Dan masuk ke bagian penyulang. Nah, di bagian penyulang ini ada beberapa. Di sini penyulang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 penyulang. Yang pertama itu penyulangnya, yang pertama itu ada set waktu-waktunya. Waktu untuk penyulang yang pertama itu aktif mulai jam 12 atau jam 00 sampai jam 4. Untuk penyulang 2 itu aktif jam 4 sampai jam 8. Untuk penyulang 3 itu aktif jam 8 sampai jam 12. Dan yang keempat itu penyulang 4 itu aktif jam 12 sampai jam 16. Yang kelima itu penyulangnya aktif jam 16 sampai 20. Dan yang terakhir penyulang ke-6 itu aktif jam 12 sampai 00. Kembali ke riset awal. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan untuk komponen dan bahan-bahan yang diperlukan di PLC. Lanjut perkenalan di bagian HMI yang dijelaskan oleh saudara saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang HDMI atau CX Designer. Kita lihat di sini di halaman utama berjudul pengolahan air bersih. Lalu kita lanjutkan. Di sini ada tangki utama atau main tank. Lalu di sini ada mesin untuk menyalurkan air dari sumber menuju tangki utama atau main tank. Kita lihat juga di sini ada satu buah panel. Di panel ini terdapat 6 buah lampu indikator, 1 tombol off, 1 tombol on, dan 1 buah tombol emergency. Nah, di sini juga kita lihat ada 3 buah tombol. Tombol ini untuk menuju ke screen atau layar berikutnya. Lanjut, kita lihat di tengah sini ada chemical dan 2 buah tangki. Nah, 2 buah tangki ini akan menerima air dari tangki utama, dan chemical ini berfungsi untuk menyalurkan bahan kimia atau kaporit ke dalam air tersebut yang berada di tangki 1 dan tangki 2. Lalu akan diaduk oleh 2 motor tersebut yang ada di gambar. Nah, motor tersebut akan mengaduk air dan kaporit menjadi satu supaya airnya terlihat lebih bersih dan higienis untuk dipakai. Kita lihat juga di sini ada 6 buah penyulang. Penyulang 1 beroperasi dari jam 12 malam sampai jam 4 subuh. Penyulang kedua dari jam 4 subuh sampai jam 8 pagi. Penyulang ketiga dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Dan penyulang keempat dari jam 12 siang sampai jam 4 sore. Lalu penyulang kelima dari jam 4 sore ke jam 8 malam. Penyulang keenam dari jam 8 malam akan
beroperasi sampai jam 12 malam. Penyulang ini akan disalurkan untuk pengguna atau konsumen. Dan kita lanjutkan. Di sini ada monitoring. Monitoring ini fungsinya untuk melihat data yang ada di dalam tangki tersebut. Datanya akan terlihat di sini apabila air sudah terisi. Lalu di sini ada water feeder. Water feeder ini memiliki 6 buah lampu indikator. Lampu indikator ini akan hidup ketika air sudah melewati 6 penyulang yang tadi kita lihat di screen sebelumnya. Begitu saja penjelasan saya dan akan dilanjutkan oleh saudara saya yaitu Bagas. Terima kasih. Oke, baiklah, kali ini saya akan menyampaikan pengolahan simulasi dari pengolahan air bersih 3 saudara ini. Ya, di screen utama kita ditampilkan layar dengan judul pengolahan air bersih 3 saudara. Lalu ketika kita klik simulasi di sini, maka barulah kita masuk ke bagian simulasinya. Ya, pada screen 1 kita ditampilkan main tank atau kita sebut dengan tangki utama. Di sini ada pompa air, ada sumber air, ada jalur valve 1, jalur valve 2, dan ada panel. Lalu ada beberapa fitur untuk pindah screen. Di screen 2 kita ditampilkan lanjutan dari main tank tadi. Yang paling atas ini merupakan main tanknya. Lalu di sini ada chemical, tangki chemical. Tangki chemical di sini berisi bahan kimia, di mana bahan kimia ini nantinya akan dicampurkan ke tangki 1 dan tangki 2. Lalu ada sensor atas, sensor bawah untuk tangki 1, sensor atas, sensor bawah untuk tangki 2. Ada motor tangki 1 yang berfungsi untuk mengaduk antara air dan bahan kimia. Ada juga motor di tangki 2 yang berfungsi sama untuk mengaduk air dan kimia di tangki 2. Lalu ada 6 penyulang di masing-masing tangki 1 dan tangki 2. Selanjutnya ada monitoring. Monitoring di sini berfungsi untuk operator memonitor isi tangki, isi main tangki, isi tangki 1, tangki 2, dan water feeder yang sudah aktif. Langsung saja kita coba tekan push button on di sini untuk memulai rangkaian pengolahan air bersih ini. Ya, ketika push button kita klik, maka sensor bawah di sini aktif untuk mendeteksi bahwasannya main tank di sini masih posisi kosong dan pompa air utama menyala. Lalu kenapa sih kok main tanknya nggak berisi padahal pompa airnya hidup? Karena di sini valve 1 dan valve 2 nya terbuka. Jadi air yang masuk ke main tank di sini langsung turun ke bawah. Kita pindah ke screen 2, airnya langsung turun ke bawah mengisi tank 1 dan tank 2. Yang menyebabkan main tank belum bertambah isinya. Ya, kita tunggu terlebih dahulu sampai tank 1 dan tank 2 di sini full. Oke, ketika full, sensor atas menyala, valve 1 dan 2 nya tertutup, bahan kimia turun, dan motor beroperasi. Motor di sini berfungsi untuk mengaduk antara air dan bahan kimia di sini. Ya, setelah motor beroperasi, maka air siap didistribusikan ke pelanggan ataupun ke konsumen. Di sini kita lihat yang sedang aktif yaitu penyulang 1. Penyulang 1 di sini aktif ketika pukul 12 malam sampai dengan pukul 4 subuh. Kita panggil terlebih dahulu clocknya. Ya, di sini kita setting jamnya yaitu jam 00.21, artinya jam setengah 1 malam. Sehingga yang aktif yaitu penyulang 1. Kita set clocknya ke pukul
3:59 55 detik. Kita lihat apakah penyulangnya akan berpindah ketika dia pukul 4. Oke, ketika dia pukul 4 subuh maka yang aktif adalah penyulang 2. Ketika kita lihat di monitoring, ya penyulang 2 yang akan aktif. Di sini data main tanki yang terbaca. Oke, kita kembali ke main tanki terlebih dahulu. Kita lihat di sini ketika main tankinya full, ya main tanki full, maka sensor atas di sini akan menyala dan pompa air berhenti beroperasi. Oke, kita kembali lagi ke monitor. Oke, di sini masih terpantau screen 2 yang aktif. Saya ulangi, water feeder 2 yang aktif. Kita kembali ke screen 2. Kita set PLC nya lagi ke pukul 7:59 detik. Maka kita saksikan bahwa penyulangnya akan pindah ke penyulang 3 ketika dia pukul 8 pagi. Kita lihat di monitoring juga akan ikut pindah ke nomor 3. Kita lihat ke panelnya juga mengecek bahwasannya penyulang nomor 3 yang sudah aktif. Oke, kita kembali lagi ke clocknya, setting ke jam 11:59:58 detik ya. Akan pindah ke penyulang 4. Oke, kita cek di monitoring, mendetek water feeder 4 yang aktif ya. Oke, nah di sini kita lihat sudah hampir habis tank 2 di sini si airnya. Ketika dia habis terlebih dahulu. Ya, ketika tank 2 ini isi kapasitas airnya 2 liter, maka sensor bawah akan aktif dan valve 2 di sini akan terbuka. Jadi air pada main tank akan berkurang kembali karena airnya turun melalui valve 2 ke tangki 2 sampai dengan tangki 2 full lagi, atau sampai dengan tangki 2 atau sampai dengan sensor atas tangki 2 aktif. Maka otomatis distribusi air pindah melalui tangki 1 dengan penyulang yang sama, penyulang 4 ya, di pukul 12 siang. Oke, ini kita tunggu sampai dia full, sensor atas menyala, bahan kimianya turun. Setelah itu motor beroperasi untuk mengaduk air dan bahan kimia tersebut. Ya, ketika motor berhenti beroperasi artinya air sudah siap didistribusikan dan air pada tangki utama tersisa 52 liter. Oke, di sini pompa utama belum aktif dikarenakan sensor bawah belum mendetek bahwasannya air habis. Oke, kita kembali di clock kembali. Kita set di pukul 15 atau pukul 3 sore lewat 59:55 detik. Kita saksikan di sini, kita fokus ke penyulangnya. Ini masih penyulang 4. Ketika pukul 4 maka dia pindah ke penyulang 5. Oke, kita lanjutkan. Kita atur di pukul 19:59:55 detik. Cek ini yang aktif masih penyulang 5 ya. Ketika di jam 8 malam maka penyulang 6 yang aktif. Kita cek di monitor, penyulang 6 yang aktif. Artinya dapat kita simpulkan penyulang di sini akan berpindah setiap 4 jam sekali dan berulang. Oke, sini kita tunggu 11:10. Kita cepatkan jadi 5.
3, 2. Oke, sensor bawah aktif, distribusi akan pindah melalui tangki 2, valve 1 terbuka dan air akan berkurang. Nah, kita tunggu terlebih dahulu sampai dia tank 1 ini full. Untuk membuktikan bahwasannya pompa ini akan bekerja ketika sensor bawah ini aktif, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, seperti biasa sensor aktif, bahan kimia turun, motor beroperasi. Lalu air siap didistribusikan. Oke, di sini masih tersisa 4 liter dan sensor bawah ini akan aktif ketika main tank hanya berisi 2 liter. Oke, kita cepatkan di sini menjadi 5 liter sehingga air akan mengalir ke tank kedua. Ya, valve 2 terbuka. Ya, di sini barulah pompa menyala karena main tank, isi air di main tank ini habis. Oke, kita tunggu sampai sekian dua di sini full, kita cepatkan saja menjadi 45 ya. Oke, aktif, valve 2 nya tertutup. Ya, barulah air pada main tank ini bertambah. Oke, mungkin sekian ya penjelasan simulasi pengolahan air bersih 3 saudara ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.